Ya, atau bagaimana hukumnya? Anda ingin mengetahui bagaimana hukum jual beli dengan cara GoFood? Anda cari di buku Imam Syafi'i tebal itu, atau Anda cari di buku Imam Nawawi Al-Majmu' Syarh Muhaddab, tebal segini, 10 jilid. Ketemu kata GoFood di sana. Kata GoFood di bahasa Inggris, karena bahasa GoFood. Ya, ini permasalahan tidak ada di masa dahulu, dan ini yang akan kita munculkan. Dan di sini fungsinya para ulama dari setiap waktu, setiap masa untuk melakukan riset di bidang-bidang ini. Kalau karena tidak, orang menganggap ngapain kita Islam-Islaman, kan nggak ada dibahas di kita para ulama GoFood halal atau haram. Maka ini kewajiban para ulama sekarang untuk menjelaskan kasus-kasus muamalat. Ini khusus di muamalat saya bicarakan yang tidak dibahas oleh para ulama itu, Anda bahas sekarang, dan itu tugas para ulama dari masa ke masa. Di masa Imam Nawawi banyak kasus-kasus itu terjadi di masa Imam Syafi'i, iya atau tidak? Dan bahkan Rasulullah SAW sendiri, beliau tinggal di Mekah. Di Mekah ada pertanian kurma atau tidak? Hah? Ada pertanian kurma atau tidak di Mekah? Jawab aja iya atau tidak aja. Salah gak apa-apa kok. Ada atau tidak? Kalau ada salah. Tidak ada. Gimana nanam kurma di atas batu? Karena Mekah itu adalah pergunungan batu. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau mendapati penduduk Madinah yang mereka bercocok tanam atau bertani, yaitu pertaniannya adalah kurma, perkebunan kurma. Ya, muncul kasus muamalat yang baru yang tidak ada di kaumnya, tentang jual beli salam. Jelas? Apa itu jual beli salam? Salaman begitu. Itu salaman, jual beli salaman, bukan salam. Ya. Ketika Rasulullah datang ke sana, beliau mendapati penduduk Mekah sudah melakukan transaksi salam. Ya, kata dia, 3 tahun sekarang tahun 2020. Korma kamu tahun 2023 saya beli 5 ton. Ini kasus tidak ada di Mekah. Ya. Maka Rasulullah memberikan, karena Rasulullah masih hidup, beliau mengeluarkan wahyu tentunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW tidak mungkin berucap melainkan wahyu. Maka ini bukan istinbat. Perlu Anda perhatikan. Ini bukan istinbat. Rasulullah tidak melakukan istinbat. Yang melakukan istinbat para sahabat, iya. Mereka melakukan istinbat. Kadang benar, kadang tidak. Hasilnya bisa benar, bisa tidak. Kalau wahyu Rasulullah tidak mungkin, karena hasilnya pasti kebenaran. Ya. Maka Rasulullah SAW ditanya tentang transaksi salam, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wan nasu yuslifuna fi thamar al-'am wal 'amain aw qala 'amain aw thalatha syaka Ismail wa qala man sallafa fi tamarin falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau dapati penduduk Madinah itu telah melakukan transaksi salam pada objek kurma. Serah terimanya tahun depan 2021 atau 2 tahun depan 2022 atau 3 tahun depan serah terima buahnya, hasil barang dibelinya itu 3 tahun depan indennya 2023. Ya. Ini tidak ada di transaksi, tidak ada di Mekah. Maka Rasulullah SAW memberikan ketentuan. Berarti dalam masalah muamalat tidak perlu Anda tunggu ustadz
buatkan kami produk transaksi yang halal menurut antum, kami jalankan. Kalau saya buatkan begitu, rugi terus antum bisnis. Karena kemampuan ustaz tidak mengerti dalam kemampuan ekonomi. Ya. Maka dalam masalah muamalat, bukan ustaz yang buatkan, Rasulullah tidak membuatkannya. Tapi Rasulullah, beliau dapati orang lihat demikian, yang salah beliau luruskan. Maka dalam ekonomi Islam, dalam transaksi muamalat Islam, Anda buatlah transaksi semau Anda, nanti tanyakan, Ustaz, ini dari sisi saya menguntungkan, maka saya buat transaksi seperti ini. Bagaimana menurut timbangan syar'i, halalkah atau haram? Diperhatikan oleh Ustaz tadi. Tentu yang akan dilihat di Ustaz sini dalil yang menghalalkan atau dalil yang mengharamkan. Dilihatnya tentu dalil yang mengharamkan, bukan dalil yang menghalalkan. Karena hukum asal muamalat adalah boleh. Sama juga dokter yang dipelajari dokter, penyakit atau badan sehat? Pasti penyakit. Bila badan Anda tidak ada penyakit luar, dalam, kiri, kanan, apa kesimpulan dokter? Sehat atau sakit? Sehat, iya atau tidak? Jelas? Dalam masalah ini juga begini mengidentifikasi masalah. Dilihat mana penyakit-penyakit transaksi. Adakah riba, adakah gharar, adakah kezaliman, atau adakah larangan khusus Nabi SAW karena menggabungkan dua akad yang dilarang. Seperti Nabi melarang menggabungkan jual beli dengan pinjam meminjam dan seterusnya. Bila tidak ditemukan penyakit-penyakit ini, lalu si mustanbit atau orang yang Anda tanyakan tadi akan mengatakan lakukanlah halal. Ya. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, beliau lihat transaksi salam seperti itu yang terjadi, maka beliau buatkan kaedah agar menjadi boleh. Maka beliau mengatakan, man sallafa fi tamarin falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lum. Siapa yang membuat transaksi salam, serah terima barang setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, hendaklah uang diserahkan di majlis akad. Itu maksud falyuslif, serahkanlah. Ya, transaksi di sini umpamanya jangan keluar dari ruangan ini melainkan sudah terima uangnya. Kalau tidak terjadi jual beli kali bil kali, hutang dengan hutang, ini hukumnya haram karena mengandung gharar yang besar. Ya. Serahkan uangnya, kemudian harus jelas ukurannya. Kalau ukurannya dengan beratnya harus jelas berapa ton kurmanya yang kamu inginkan, yang kamu beli. Kalau ukurannya dengan volume, berapa liter, berapa kubik yang ingin Anda inginkan. Atau berapa barrel yang Anda beli. Harus jelas. Dalam riwayat yang lain, ila ajalin ma'lum. Waktu serah terima juga harus jelas. Karena semakin mundur, semakin mahal atau semakin murah? Semakin mahal. Coba lagi. Antum ingin berangkat umrah, walaupun sekarang lagi ditutup ya. Bayar cash sekarang. Semakin mundur berangkatnya, semakin murah atau semakin mahal harganya? Mahal? Kalau mahal tertipu Anda berarti ya. Antum bayar sekarang, berangkat 5 tahun lagi. Ya, harusnya pasti lebih murah. Karena si yang penjual jasa kepada Anda, dia tidak ada tanggung jawab memberangkatkan Anda kecuali 5 tahun. Andai Anda bayar 10 juta sekarang, uang 10 juta ini diputarnya untuk usaha dia, halal milik dia memang. Ini 10 juta jadi berapa setelah 5 tahun? Mari kita hitung. Dalam usaha yang dengan risiko paling ringan, apa jenis usahanya? Jual beras dan lain-lain umpamanya. Bisa enggak dalam setahun untung 100%? Sangat bisa, ya atau tidak? Bahkan sehari aja bisa 100%. Anggap kita katakan keuntungannya 100% setahun usaha real.
Berarti sekarang Anda bayar 10 juta, tahun depan menjadi 20. Setahun kan ya? Tahun kedua menjadi 20 kali 100%, 40. Di tahun ketiga menjadi 80. Di tahun keempat menjadi 160. Di tahun kelima menjadi 320 juta uang Anda. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya kan? Berapapun nanti umroh, naik harga umroh menjadi 50 juta. Dia untung atau rugi masih dia? Masih untung berapa dia? 310 juta. Iya atau tidak? Udahlah kalau antum tidak mau berpikir. Kita lanjutkan saja ya. Kemudian tadi sampai di mana kita jelaskan tentang istinbat hukum fikih muamalat, dan ini berbeda tinggal seorang berbeda tempat, ini akan muncul hal-hal yang harus dijelaskan. Dan ketika Rasulullah SAW telah wafat, tadi alhamdulillah Rasulullah hidup ketika hijrah ke Madinah, dan ada transaksi-transaksi yang baru di mana tidak ada di Mekah. Beliau menjelaskan, setelah Rasulullah SAW wafat, kewajiban ini berpindah kepada siapa? Kepada para ulama. Ya, kepada para ulama. Berpindah kepada para ulama. Beda tempat, beda waktu, akan berbeda kasus-kasusnya. Jelas? Maka di sini kewajiban para ulama. Dan terkadang di satu tempat dan di satu waktu, tapi dengan orang yang berbeda, hukumnya bisa berbeda. Ini juga tugas para ulama untuk menentukan, bagi kamu ini boleh, bagi kamu mungkin tidak boleh. Dan karena Rasulullah SAW tahu bahwa ini tugas ini akan diambil secara estafet oleh para ulama-ulama umatnya, beliau sudah mengajarkan para sahabatnya bagaimana untuk melakukan istinbat hukum. Ya. Dan ini sudah dilakukan oleh para sahabat. Di antaranya dalam hadis Ammar dengan Umar bin Khattab, ya, di mana mereka dalam keadaan safar, ya, Ammar bin Khattab mengatakan kepada Ammar bin Yasir mengatakan kepada Umar bin Khattab, ketika ada orang yang bertanya kepada Umar bin Khattab, dia junub dalam keadaan safar dan tidak menemukan air. Maka Ammar mengingatkan Umar, "Ama tadhkur anna kunna fi safarin ana wa anta, fa amma anta falam tusalli wa amma ana fatama'aqtu fasallait." فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. Ammar mengingatkan Umar, tidak ingatkah engkau wahai Umar ketika kita safar, aku dan engkau dalam keadaan junub, ya, dan tidak ada air untuk mandi junub. Wa amma anta, engkau wahai Umar di waktu itu enggak berani mengambil keputusan, dah kamu enggak sholat. Enggak sholat karena orang junub boleh sholat. Junub kan harus mandi kan ya. Baik. Ayat tayamum sudah turun, tapi ayat tayamum baru menjelaskan bahwa tayamum pengganti wudhu, bukan pengganti mandi. Ya.
engkau tidak sholat. Aku, kata Ammar, aku berijtihad. Fatama'aktu, aku seperti mandi adalah menuangkan air ke seluruh tubuh. Beliau anggap kalau orang junub membersihkan dari hadas besarnya, guling-guling di pasir. Fatama'aktu fit turab, aku guling-guling di pasir. Semoga semua pasir mengenai badanku dah. Fasallait, aku salat. Fadzakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku setelah bertemu dengan Nabi ada rujukan. Tadi kan dia ijtihad sendirian. Berarti ini mengingatkan ada waktunya. Pada dasarnya para ulama menetapkan standar mujtahid itu siapa. Standar mustanbit itu ada. Tapi dalam keadaan tertentu, dalam keadaan terdesak, kalau dulu nggak ada telepon, ataupun ada sekarang ada telepon, ustadz yang ada telepon nggak ngangkat-ngangkat. Kasusnya sekarang mau transaksi tanda tangan. Gunakan ijtihad Anda semampunya. Nanti tanyakan lagi. Ternyata salah, perbaiki. Ternyata benar, alhamdulillah, kebenaran. Kebetulan atau kebenaran. Taib. Maka aku katakan kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalilnya kias. Sudah ada dalil berarti itu. Walaupun kitab bab kias itu baru ditulis oleh Imam Syafi'i pada abad kedua Hijriah. Beliau tahun 150, ini awal-awal hijrah. Sudah 100 abad baru ditulis oleh Imam Syafi'i bab kias. Padahal metode ini sudah diterapkan oleh siapa tadi? Umar atau Ammar? Umar salah. Ammar betul. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan, bukan begitu kata Nabi SAW. Cukup engkau dengan seperti tayamum pengganti wudhu, yaitu ke tanah, muka, kemudian telapak tangan saja. Ini ada khilaf para ulama dalam hal ini. Jelas? Jelas itu? Berarti dia sudah berijtihad dan ijtihadnya salah. Tapi siapa yang menyalahkan? Nabi SAW. Tapi kalau Nabi tidak ada, tidak bisa si fulan menyalahkan fulan. Karena status derajat mereka sama. Kalau Nabi status derajatnya adalah wahyu. Maka bila ijtihad kias bertentangan dengan ijtihad, batal kiasnya. Bila ijtihad atau kias bertentangan dengan nas, batal kias atau ijtihadnya dan nas yang dipakai. Jelas ini? Dan Rasulullah tidak marah kepada Ammar. Kau tidak mengerti, asal buat aja. Jangan buat bid'ah kamu. Enggak. Karena dia dalam keadaan darurat. Kan nggak bisa nelfon Nabi di waktu ini, gimana nih, air nggak ada nih, saya junub ini. Enggak, dia harus melakukan ijtihad. Ya, itu yang nanti akan kita jelaskan, bahwa terkadang ada namanya mujtahid darurat. Mujtahid darurat. Atau mustanbit atau mufti emergency. Mufti emergency, nggak ada lagi orang yang bisa, apa boleh buat. Dan ini Nabi ajarkan juga dalam masalah muamalat. Dalam masalah muamalat contohnya, Nabi SAW ketika ditanya dengan tentang jual beli muzabanah. Apa itu jual beli muzabanah? Tidak ada yang tahu. Dapat hadiah buku tadi yang akan saya tulis, yang akan terbit nanti. Tinggal ingatkan saya, kalau saya lupa enggak salah. Ingatkan Ustaz, antum pernah berjanji buku, apa nama judulnya tadi? Metode Istinbat Muamalat Kontemporer. Apa itu jual beli muzabanah? Tidak ada yang mau hadiah buku? Ustaz mau hadiah buku antum? Mau sih, tapi yang lupa ya. Muzabanah, menjual kurma, ya,
yang hasil tahun kemarin. Berarti kurmanya kering atau basah? Kering, kurma kering. Ditukar dengan kurma segar, rutop namanya yang basah. Ya. Ketika Rasulullah ditanya tentang ini, beliau tidak langsung menjawab tidak boleh atau haram atau riba, tidak. Tapi beliau mengingatkan ini bisa kias, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan ayang kusur rutabu idza yabis. Kan syarat tukar kurma dengan kurma, apa syaratnya agar tidak terjadi riba? Harus sama takarannya. Kurma kering 1 liter dengan kurma basah 1 liter sama atau tidak takarannya? Saya ulangi. Kurma kering tahun kemarin dengan kurma yang baru dipetik dari pohon sama-sama 1 liter, sama atau tidak takarannya? Untuk besi 1 liter dengan kapas 1 liter sama nggak takarannya? Makin pusing antum. Saya tanyakan takaran bukan berat. Sama atau tidak? Sama-sama 1 liter sama atau tidak? Sama-sama 1 liter sama atau tidak? Sama. Astagfirullah. Ya. Rasulullah ditanya tentang jual beli seperti ini, maka Rasulullah SAW bukan menjawab iya dan tidak, halal atau haram, beliau balik bertanya untuk menunjukkan kenapa ini beliau memberikan hukum tidak boleh. Ayang kusur rutabu idza yabis. Pada saat transaksi betul sama-sama 1 liter. Tapi setelah sehari 2 hari, kurma yang kering tidak akan menyusut. Tetap 1 liter. Kurma yang segar tadi akan menyusut masih 1 liter atau berkurang? Hah? Berkurang tentunya. Jelas? Maka Rasulullah mengingatkan tentang ini. Ayang kusur rutabu idza yabis. Qalu na'am. Qala fala idzan. Dengan demikian tidak boleh karena tidak terjadi dia sama takarannya. Tidak sama lagi volumenya. Pada saat transaksi iya, tapi nanti tidak sama lagi jadinya. Sehingga muncul kaedah yang dijelaskan, ini nama kaedahnya dinamakan, metodenya ini namanya adalah tanbih wal ima dalam ilmu usul fikih. Apa namanya? Baru kali dengar antum ya. Namanya tanbih wal ima. Jangan kasih nama antum tanbih wal ima, jangan. Ini illat dalam ilmu qiyas. Dalam ilmu analogi. Ya, selesai dulu ya. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu kriteria orang yang dibolehkan melakukan istinbat hukum muamalat kontemporer. Apa kriterianya? Kalau tadi saya katakan siapa yang boleh melakukan kraniotomi bedah tengkorak? Jawab. Bukan dokter. Bukan dokter yang jelaskan ya. Dokter, tapi di atas dokternya lagi. Apa namanya? Spesialis. Spesialisnya apa lagi namanya? Bedah. Tapi bukan bedah lagi, ada lebih kecil lagi. Bedah apanya namanya? Sarafnya. Bedah saraf namanya. Baik. Kalau seperti ini, siapa yang boleh melakukan istinbat hukum? Dokter boleh? Boleh? Anda bilang boleh dan tidak, kenyataannya begitu. Hah? Kemudian S1 bahasa Arab boleh melakukan istinbat hukum ini? Anda bilang iya dan tidak, tapi kenyataannya begitu. Yang enggak S1 aja tamat pesantren sudah berani begini. Ya. Itu kadang saya yang heran. Semua profesi itu ada sertifikasinya. Iya atau tidak? Kecuali profesi ustadz, dai. Itu tidak ada sertifikasinya.
harus jurusan apa, tamat apa minimal kemampuannya, sudah pernah lulus sertifikasi di tes atau tidak, pernah ada? Pernah ada enggak? Pernah ada, tidak ada. Dan juga tidak ada badan profesi ustadz, sertifikasinya juga tidak ada kan ya? Tidak di Indonesia, tidak juga di negara manapun juga. Karena orang anggap masalah agama itu dokter juga bisa, saintis juga bisa agama, ngomong agama. Ahli komunikasi juga bisa ngomong agama. Yang enggak ahli apa-apa juga bisa ngomong agama. Yang penting ada niat baik. Berbeda masalah kasus yang pelik dengan Anda ngomong ajak orang sholat, itu berbeda. Anda ngajak orang sholat tidak perlu Anda harus S3 usul fikih syariah dari universitas tertentu dengan nilai tertentu, tidak perlu. Siapa saja bisa. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh ahli di bidangnya tersebut. Dampak dari ini, ya, ketika ada orang tidak memenuhi sertifikasi ini, ya, maka akan rusak agama. Apalagi kalau dia umpamanya ada kasus masalah agamanya, masalah dalam transaksi muamalat atau bisnis, dia share di grup, lalu ada jawaban dari temannya, saintis S3 umpamanya dari Amerika, fisika, dia jawab, oh ini mah kayaknya sih boleh sih perasaan saya. Ada lagi yang ahli yang tamat dari ITB teknik industri, dia mengatakan kalau menurut saya sih ya boleh-boleh aja lah. Yang penting asal niatnya baik. Fatwa kedua. Mereka tidak tahu dengan ucapannya ini bisa memasukkannya ke dalam neraka. Di masa sampai pun tidak semua orang Islam boleh melakukan perbuatan ini bila belum memenuhi sertifikasinya tadi. Sampai pun sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi ilmunya jauh lebih tinggi dari kita atau sama? Jauh lebih tinggi kan ya? Yang penting mereka bisa bahasa Arab, antum enggak. Itu yang pertama. Ya. Ketika ada salah seorang sahabat berijtihad dan dari ijtihadnya berdampak kepada kematian orang yang diberikan fatwa oleh dia dalam masalah suatu hal, maka Rasulullah mendoakan kecelakaan bagi yang berfatwa tadi. Jadi jangan anggap masalah agama Anda share di grup-grup lalu Anda terima aja omongan orang-orang, baik yang ngomong maupun yang mendapat fatwa ini, dua-duanya sama dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Abu Daud meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalam fasa'ala ashabahu faqala hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'ala al-ma' faghtasal famat falamma qadimna 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik faqal qataluhu qatalahumullah ala sa'alu idh lam ya'lamu fa inna shifa'ul 'ayyi su'al. Jabir mengatakan, kami pergi safar. Di antara rombongan safar tadi ada seseorang yang jatuh dari tunggangannya, dari untanya, dan kepalanya terbentur batu dan luka bolong. Kemudian malamnya beliau mimpi junub. Lalu bertanya kepada orang-orang dalam rombongan tadi, apakah aku ada rukhsah untuk bertayamum? Mereka mengatakan tidak ada rukhsah, engkau masih bisa pakai air. Lalu dia mandi dan masuk sebagian air ke dalam lubang tengkoraknya tadi dan wafat seketika. Sampai di Madinah, Rasulullah diberitahukan tentang hal ini. Rasulullah mengeluarkan sabdanya, qatalahumullah. Mereka yang memfatwakan tidak boleh tadi sudah membunuh orang itu. Semoga Allah membunuh mereka juga. Berarti doa laknat
dari Rasulullah kepada mereka. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Kalau enggak tahu bertanya, kata Rasulullah SAW. Jangan asal memberikan fatwa. Fa inna syifa'ul ayyis su'al. Karena obat kebodohan itu adalah dengan bertanya. Ibnu Taimiyah mengomentari kasus yang terjadi di masa Rasulullah SAW ini, menjelaskan bahwa para ulama yang telah memenuhi persyaratan untuk berijtihad dan tersalah dalam ijtihadnya, maka mereka diberi uzur. Ya. Kemudian beliau berkata, bi khilafil ladzina aftaul masjud, berbeda dengan orang yang berfatwa tentang kasus sahabat yang kepalanya terluka tadi, dengan mewajibkan mandi, dia mandi lalu wafat. Lalu Rasulullah SAW mendoakan kehancuran buat yang berfatwa tadi. Ibnu Taimiyah mengatakan, fa inna haula akhtaru bi ghairi ijtihad. Mereka tersalah karena mereka belum mampu untuk berijtihad, idlam yakunu min ahlil ilmi. Karena mereka belum sampai derajat untuk bisa berfatwa seperti itu. Kalau dia sudah sampai pada derajat dan tersalah, konklusi atau kesimpulan yang dia ambil tidak berdosa. Tapi ini mereka belum sampai. Ini adalah sahabat Nabi. Begitu juga Rasulullah SAW pernah menyalahkan Bilal bin Rabah. Dalam sebagian riwayat itu adalah Bilal. Bilal bin Rabah ma'ruf, sahabiyun jalil, dijamin masuk surga atau tidak? Ya, terompahnya saja kedengaran oleh Rasulullah lagi di dunia sudah di surga. Subhanallah. Orangnya masih di bumi, terompahnya udah dulu masuk surga. Berarti dia pasti masuk surga, terompahnya udah duluan. Ya. Tetapi ketika Bilal bin Rabah melakukan transaksi dan kemudian Rasulullah mengetahuinya, maka Rasulullah mengatakan, awah ainur riba, engkau telah lakukan riba yang sesungguhnya wahai Bilal. Karena beliau menukar kurma kualitas rendah 3 sok, sok itu ukuran volume, dengan kurma kualitas bagus 2 sok. Secara logika Anda, yang dilakukan oleh Bilal betul atau tidak? Hah? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul lah. Kualitas rendah 3, kualitas bagus 2. Kalau ditukar langsung cocok kan ya? Value-nya, nilainya cocok kan ya? Cocok. Tetapi ini adalah transaksi riba. Maka ijtihad Bilal ini dimarahi oleh Rasulullah SAW. Awah ainul riba, kata Rasulullah, inilah itu riba. Lalu Rasulullah memberikan solusinya, bi'il jam'a bid-darahim wabta' bid-darahim janiban. Kalaupun engkau ingin menukar kurma kualitas rendahmu dengan kurma kualitas bagus, jangan lakukan penukaran langsung, tapi tukar kurmamu kualitas rendah dengan uang dirham, uang perak, dan beli dengan uang perak tadi kurma kualitas bagus, walau hasil akhirnya sama 2:3. 3:2. Jelas? Ini siapa orangnya tadi yang berijtihad yang disalahkan oleh Nabi? Siapa? Bilal. Minas sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama masuk Islam. Iya atau tidak? Sehingga sebagian para sahabat mengatakan, Abu Bakar sayyiduna a'taqa sayyidana. Abu Bakar adalah pemimpin kami yang telah memerdekakan pemimpin kami. Siapa yang dimaksudnya memerdekakan pemimpin kami? Adalah Bilal. Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya. Jadi dalam masalah agama Allah tidak sembarangan. Sama seperti tadi juga, Anda baru dokter S1, baru selesai praktek, ada kasus sakit di kepalanya, langsung main buka kepalanya dia. Berarti yang masuk penjara kalau dia wafat Anda atau dia?
Tentu yang salah yang masuk penjara. Siapa yang salah? Yang S1 tadi. Walaupun dia dokter, apalagi kalau yang melakukannya itu adalah tamat S1 bahasa Arab. Dibukanya kepala orang. Itu namanya pembunuhan. Ya. Ya. Lalu siapa Ustadz yang boleh melakukan istimbat itu Ustadz? Dari tadi antum bilang nggak boleh aja. Apa kriterianya yang boleh? Saya jelaskan kepada antum kriteria yang boleh. Nanti ukur diri anda sampai memenuhi persyaratan ini atau tidak. Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in beliau menjelaskan di antara persyaratan seorang yang boleh melakukan istinbat hukum menguasai Al-Quran dan Sunnah dengan sanad-sanadnya yang sahih minimal sebanyak 400.000 hadis. Sahih Bukhari sebanyak itu tidak lebih dari 5.000 hadis. 400.000 hadis, 400.000 dibagi 5 berapa? 80. 80 tebal dari Sahih Bukhari yang antum kuasai. Sanadnya juga, bukan matannya saja. Lalu dia meriwayatkan dari Muhammad Al-Munadi. Ia mendengar seseorang bertanya kepada Imam Ahmad, apakah orang yang hafal 100.000 hadis sudah bisa dianggap sebagai ahli fatwa, ahli istinbat? Imam Ahmad berkata, belum. Lalu orang itu berkata, 200.000 hadis wahai Imam. 200.000 hadis berarti 4 tadi berapa? Bukhari 5.000, berarti berapa kali Bukhari itu? 40 kali. 40 kali itu kata Imam Ahmad belum. 300.000 berarti 60 kali. Kata Imam Ahmad belum. Lalu orang itu berkata 400.000 80 kali. Imam Ahmad bersyaratkan dengan tanyanya yang menunjukkan mungkin bisa. Belum juga bilang bisa. Dan 80 kali Sahih Bukhari dikuasainya 80 kali lebih dari itu mungkin. Kalau itu ya bisa kan ya, ini baru mungkin. Ya. Lalu cucunya bertanya kepada Al-Munadi ini, emang Imam Ahmad hafal berapa ribu hadis? Ya. Munadi berkata sekitar 600.000 hadis. Berarti 1.200 kali Sahih Bukhari yang beliau hafal di kepalanya. Dengan sanadnya. Dari fulan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru boleh berfatwa. Berarti tutup pintu ini kita nggak ada yang bisa kan ya? Kan ada ini sekarang Ustadz, Maktabah Syamila, Ustadz ada internet, ada Google, Syekh Google lebih banyak hafalannya. Itu urusan Syekh Google. Itu kata Ibnu Qayyim. Ad-Darkashi, ulama usul fikih dalam mazhab Syafi'i dan di antara fuqaha Syafi'iyah, beliau menjelaskan seorang yang boleh melakukan istinbat muslim syaratnya balik, berakal, memiliki kemampuan istinbat hukum dari sumber-sumbernya, dan istinbat mampu dilakukannya bila seseorang tersebut menguasai hal-hal tersebut. Kalau menurut beliau lebih ringan, menguasai nas-nas Al-Quran dan hadis, terkhusus ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan hukum. Sehingga oleh karena itu seluruh para ulama dalam mazhab punya tafsir ayat-ayat berkenaan tentang hukum fikih. Dalam mazhab Hanafi ada tafsir yang khusus, di dalam Maliki ada Ibn Al-Arabi, ayat ahkam li Ibni Al-Arabi. Dalam mazhab Syafi'i, Asy-Syashi punya tafsir ayat al-ahkam. Hampir para ulama mazhab itu mempunyai tafsir dalam ayat-ayat ahkam masalah hukum-hukum fikih. Ya. Kalau hadis seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram dan Umdatul Ahkam
juga itu hadis-hadis yang berkenaan tentang fikih. Terus setelah itu mengetahui ijma' para ulama dalam kasus yang menjadi objek istinbat. Sebelum dia beristinbat, bunga bang boleh apa tidak ya? Boleh enggak Ustaz? Sebentar, saya lihat dulu apa istinbat para ulama terdahulu. Bisa dia cari? Bisa enggak dia cari? Kalau terdahulu banget enggak mungkin. Kalau terdahulu tahun 56 sudah ada konferensi para ulama muktamar, para ulama muslim di bidang ekonomi, mereka telah mengharamkan, semuanya mengharamkan bunga bank. Di tahun 56, di tahun 60 mereka muktamar lagi di Kairo juga mengharamkan. Di tahun 80 ketika Majma' al-Fiqhi di bawah Rabitul Alam Islami, divisi fikih Rabitul Alam Islami, muktamar juga mengharamkan. Di tahun 83 di bawah OKI, divisi fikih, muktamar ulama dunia tentang bank, tentang bunga bank, mereka juga mengharamkan. Ya. Dengan demikian ini bisa dikatakan sudah ijma' para ulama bahwa bunga bank hukumnya haram. Ustadz, ada Profesor Fulan, ya, orang dari negara Fulan, kata dia bunga bank masih boleh, nggak ada masalah. Sebelum si Fulan, doktor anda, Profesor anda itu lahir, ulama sudah sepakat seluruhnya sedunia mengharamkannya. Ya, nggak ada guna Profesor anda itu bilang boleh lagi, karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jangankan perbedaan pendapat ulama anda yang bila sudah ada kesepakatan sebelumnya. Ibnu Abbas berbeda, beliau menkhilaf dalam masalah bahwa riba bai' tidak ada. Itu sepakat para ulama. Ibnu Abbas walaupun dikatakan Nabi dengan ulamanya para umat Muhammad SAW, tapi tetap ini ditolak karena sudah ada ijma' para sahabat tentang adanya riba bai'. Begitu juga dengan Ibnu Hazm. Ibnu Hazmi pada abad keempat Hijriah, beliau mengatakan hadis-hadis yang mengharamkan tentang musik, itu kata beliau tidak ada yang sahih. Sebelum dia ngomong ini dengan demikian, kata beliau musik adalah boleh. Sebelum beliau ngomong ini, para ulama sebelum beliau itu sudah sepakat menukil ijma' para sahabat Nabi dan para tabi'in mengharamkan musik. Khilaf di abad keempat, sudah 4 generasi, 400 tahun para ulama mengharamkan, muncul di generasi keempat hadisnya tidak sahih. Maka ini otomatis tertolak. Karena kekuatan ijma' di dalam hukum fikih menentukan itu paling atas. Bukan lebih kuat dari Quran dan Sunnah, tidak. Karena ijma' pasti harus ada Quran dan Sunnah. Tapi Quran dan Sunnah itu kan bisa berbeda interpretasi, beda penafsiran. Tapi kalau sudah ada ijma' yang bersumber dari Quran dan Sunnah untuk ijma'nya tadi, sudah tidak ada beda lagi. Mana kekuatan di atas kekuatan. Kekuatan Al-Quran dan Sunnah disambah dengan kekuatan kesepakatan para ulama, maka menjadi puncak kekuatannya. Maka orang yang ingin berijtihad sekarang, sebelum dia ngomong, lihat dulu referensi para ulama dahulu. Sudah ada ijma' atau belum? Dan tidak tahu saya masih ada waktu atau tidak nantinya. Saya nukil dalam masalah muamalat di buku Harta Haram Kontemporer, banyak ijma' para ulama dalam masalah muamalat kemudian dilanggar oleh orang di abad ke-14 mengatakan ini boleh. Karena dia tidak baca referensi para ulama, ini enggak boleh seperti ini. Yang namanya ilmu tentu runut ke atas. Di bidang ilmu apapun juga. Di masa Aristoteles umpamanya 1 tambah 1 2. Pitagoras juga bisa 1 tambah 1 2. Muncul ahli matematika di hari ini 1 tambah 1 10 kata dia. Dia khilaf ijma' atau tidak? Yang benar dia kan orang terakhir, mungkin dia yang benar. Ya udah ikutin aja yang gitu 1 tambah 1 10. Itu tentu enggak mungkin benar lah. Ya. Sepanjang sekian sejarah umat manusia A, lalu dia muncul bilang B. Ditanya semua orang ini apa namanya, warnanya merah. Ini merah.
Orang dulu bilang juga merah. Muncul Ustadz Erwandi, ini merah putih, kata dia. Khilaful ijma' ini ya. Persyaratan-persyaratan ini dikumpulkan oleh Imam Syafi'i dalam perkataan beliau, man arafa kitaballahi nassan wa istinbatan istahaqqal imamata fid din. Siapa yang mengetahui kitab Allah, nas dan istinbat, dia berhak menjadi imam dalam masalah agama. Ya, ini kalau kita ambil persyaratan ini kita terapkan kepada orang per orang, para ulama, para doktor, profesor yang ada sekarang, baik di Indonesia maupun dari Saudi Arabia pun di Mesir segala macam. Ada yang memenuhi standar? Tadi 400.000, ada yang memenuhi standar kali ini? Syekh Google memenuhi, udah Syekh Google aja jadi mufti udah. Tidak akan anda temukan. Jelas? Maka ini yang dikatakan dengan mufti dan mustanbit darurat. Dalam keadaan darurat, mana ada yang mendekati boleh, di bawahnya lagi boleh, di bawahnya lagi boleh. Karena ini kewajiban gak boleh hilang dari umat. Kalau ditanya Ustadz Fulan, Ustadz ini transaksi ini gimana hukumnya? Saya belum hafal 100.000 hadis, nanti setelah hafal 100.000 hadis baru saya jawab. Kapan dia jawab? Udah mati dia mungkin baru hafal 50 hadis. Atau 5.000 hadis, satu Bukhari. Ya, sedangkan orang sekarang mau transaksi, nanti dulu saya lagi baru ngafal, baru sampai 3.000 hadis, tinggal lagi 97.000 hadis baru saya berfatwa. Faham antum itu? Ini maksudnya adalah mujtahid atau mufti darurah. Baki syai' wala khalas? Kathir baki? Taib, sa'ah. Ya. Hal-hal yang harus diperhatikan setelah kita tahu persyaratannya bagaimana tadi, kemudian apa yang harus diperhatikan pada saat sebelum Anda melakukan istinbat hukum. Ini anggap antum sudah menguasai persyaratan ya. Walaupun ini anggapannya sangat jauh tapi enggak ada masalah. Anggap antum sudah menguasai. Apa yang harus Anda perhatikan ketika Anda akan melakukan proses untuk istinbat hukum? Pertama, bila seorang bertanya, Ustadz, bagaimana hukum menjual bulan? Bulan yang mana antum maksud? Itu bulan yang di atas, bagaimana hukum jual belinya? Sah apa tidak? Perlu dijawab. Saya katakan, kamu ambil sertifikatnya dulu ke BPN, kalau udah keluar nanti saya jawab. Ini maksudnya, ya, kata para ulama, Anda ini tadi permasalahan istinbat tadi, proses istinbat menggali hukum tadi, permasalahan gampang atau permasalahan yang rawan resiko? Rawan resiko, sanksinya adalah neraka. Ibnu Abbas pernah ditanya, tadi kan sahabat tadi malah dimurkai dan didoa laknat oleh Rasulullah. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang suatu hal, beliau mengatakan saya tidak tahu. Ditanya lagi dipaksa, Ibnu Abbas kalau kau tidak tahu gimana? Saya akan melakukan, saya enggak tahu kata dia. Dia paksa lagi kata dia. Kata Ibnu Abbas jawabnya, aku tidak mau engkau jadikan batu untuk loncat di atasku engkau masuk surga. Orang awam kewajibannya seperti Allah perintahkan adalah bertanya kepada ahlinya. Ketika dia bertanya apapun jawaban orang ahli ilmu tadi, dia berlepas diri kepada Allah, orang awam tadi, selamat dia. Sekarang berpindah risikonya kepada si orang ditanya ahli ilmu ini. Kalau dia menjawab tidak sesuai dengan standarisasi tadi, dengan metodologi tadi, berarti orang awam tadi masuk ke neraka, dia batu loncatan antara neraka dengan dia apa?
Antara sorga dengan dia apa? Neraka tengah-tengahnya. Sirat kan ya? Ya atau tidak? Enak aja kamu masuk sorga, saya batu berada di neraka. Ibn Abbas tidak mau jawab. Maka karena itu, kapan seseorang baru boleh menjawab ijtihad tadi, melakukan proses tadi? Bila kasus sudah terjadi. Kecuali memang kasus ini sering dan tidak ada yang bertanya kepada Anda. Tidak perlu nunggu ada ntar aja kalau ada bertanya baru saya berijtihad. Enggak. Lakukan ijtihad. Tapi kasus yang apa sifatnya iftiradi, yang perkiraan bila terjadi begini, tidak mesti harus Anda jawab. Zaid bin Thabit, apabila seorang bertanya kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau balik bertanya kepadanya, apakah kasus yang kau tanyakan ini sudah terjadi? Bila orang tersebut menjawab iya, maka dia baru melakukan proses istinbat. Bila dijawab belum, maka dia berujar, kata dia, aku tidak melakukan istinbat. Al-Imam Az-Zuhri ketika diriwayatkan bahwa Khalifah Abdul Malik bin Marwan bertanya kepada beliau, ulama ini, Imam Zuhri berkata, wahai Khalifah, apakah hal ini sudah terjadi pada dirimu? Khalifah menjawab tidak. Az-Zuhri berkata, biarkanlah wahai Amirul Mukminin hingga terjadi, karena apabila kasusnya telah terjadi, niscaya akan Allah berikan jawabannya. Namun hal ini seperti di awal kita jelaskan, tidak mutlak untuk dihindari oleh seorang mustanbit. Untuk kasus-kasus yang walaupun tidak ditanya tapi mungkin akan terjadi dalam waktu dekat, lakukan istinbat. Saya dalam menulis buku Harta Haram Kontemporer masih ingat, di tahun 2011 pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang BPJS. Iya atau tidak? Tapi kan belum diterapkan. BPJS Kesehatan yang mulai bekerja pada tahun 2014 dan akan diwajibkan pada badan usaha 2017 dan pada seluruh warga negara Indonesia 2019. Alhamdulillah di 2012 saya sudah melakukan penelitian ini dan 2015 saya tuliskan di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Anda bisa baca jawabannya di sana. Ya. Tapi untuk sesuatu yang mungkin terjadi dalam banyak hal, walau yang ini menjadi kaedah, tidak ada masalah seorang mustanbit menjelaskan hal ini. Seperti permasalahan adalah tadi menukar korma basah dengan korma kering. Pernah antum ditanya itu di Indonesia? Pernah enggak? Hah? Enggak pernah kan, korma kering enggak ada, apalagi yang basah. Ya. Kalaupun ada harus jauh ke Tanah Abang atau nunggu orang pulang umroh. Berarti nanti setelah tidak ada penyakit lagi ya, baru akan lagi. Tapi ada kaedah-kaedah muamalat yang berkaitan dengan hal ini, ya tetap dijelaskan walaupun tidak ada di daerah Anda. Seperti kaedah dalam transaksi al-jahlu bit-tasawi kal ilmi bit-tafaduli. Siapa yang bisa menerjemahkannya dapat hadiah yang ketiga, dapat hadiah ini. Al-jahlu bit-tasawi, saya pelan-pelan. Al-jahlu bit-tasawi kal ilmi bit-tafaduli. Silahkan. Silahkan, ada santri-santri kayaknya di belakang. Ada ustaz-ustaz, silahkan. Al-jahlu, apa arti al-jahlu? Tidak tahu kan ya?
Baru kata pertama aja antum udah nggak tahu artinya. Bukan, memang arti jahlu itu jahil tidak tahu, bukan tidak tahu artinya. Al jahlu bitasawi, tasawi artinya sama. Tidak tahu bahwa ini adalah sama. Kal ilmi bitafaduli, sama hukumnya Anda tahu bahwa itu berbeda. Paham kaidah ini? Paham? Tidak tahu bahwa itu sama, sama hukumnya Anda tahu itu berbeda. Apa artinya nih? Maksudnya apa ini? Ustaz Ihsan masih ingat Ustaz Ihsan? Ada berapa kali kita jelaskan di kajian Kamis? Lupa sekarang kali ya. Lihat kitab dulu kalau antum. Kalau Anda tahu korma dengan korma ditukar dengan tidak sama takarannya, boleh apa tidak? Anda yakin ini 1 liter, yang ini setengah liter, yakin? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak ditukarkan? Beliau punya setengah liter korma, saya punya 1 liter korma. Boleh atau tidak menukar ini? Ini Ustaz, buat antum 1 liter, buat saya setengah liter aja nggak apa-apa. Boleh atau tidak? Udah mulai ngantuk antum. Tidak boleh, ini kan riba. Anda yakin tahu tidak sama. Ini sama hukumnya, Anda tidak tahu itu sama. Ini yang kedua, ini mungkin pusing Anda. Sama hukumnya Anda, berarti hukumnya juga riba bila Anda tidak tahu itu sama. Contohnya bagaimana? Anda perkirakan ini korma saya ada 10 liter. Itu saya perkirakan korma Anda yang di pohon sekitar 10 liter. 10 liter. Iya atau tidak? Kalau perkiraan itu tidak tahu atau tahu? Tidak tahu. Tidak tahu sama. Berarti hukumnya sama dengan tahu itu tidak sama, itu berbeda. Sama-sama riba maksudnya. Wallahu a'lam, antum enggak paham, terserah antum, yang penting saya paham. Cukup bagi saya. Ini kaidah ini kan artinya ditanya tidak ditanya mesti dijelaskan karena berkaitan nanti dalam banyak hal. Anda bawa beras. Beras kan komoditas riba atau tidak? Iya, dengan cara kias. Dikiaskan dengan makanan pokok, gandum, korma. Ada di sebagian daerah, bila dia bawa padi ke tempat penggilingan padi, itu padi ditukar dengan beras. Ada juga yang bentuknya dibayar biaya penggilingan pakai beras. Kalau dibayar penggilingan pakai beras gak ada masalah. Tapi ada yang bentuknya ini padi 1 karung, ya biasanya kalau jadi berasnya ini padi umumnya 10 karung, biasanya jadi beras sekitar 9,5. Saya kasih aja kamu nih bawa 9,5, sudah kami jadiin beras, sudah kami giling. Ada ini transaksi seperti ini? Ada atau tidak? Ada. Biasa di masyarakat kita. Boleh ini? Tidak boleh. Apa dalilnya? Tidak tahu itu sama dengan tahu itu berbeda. Al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafaduli. Anda kan tidak tahu, ini mungkin 9,5 karung sama dengan beras dengan 10 karung padi. Mungkin sama, mungkin tidak. Maka Anda tidak tahu sama. Apa hukumnya, boleh atau tidak? Hukumnya sama dengan Anda tahu itu berbeda. Kalau Anda tahu umpamanya 10 karung padi
tidak sama hasilnya dengan 9,5 karung beras, hukumnya riba atau tidak? Riba. Maka yang tadi juga hukumnya riba. Kan sudah saya bilang dari awal, ini kajiannya bikin pusing. Tapi sekarang makin ramai lah yang pusing, alhamdulillah. Apalagi yang datang terlambat makin parah pusingnya ini. Apalah kata bapak depan itu. Nah. Kemudian yang harus diperhatikan sebelum Anda melakukan proses istinbat hukum muamalat kontemporer ini adalah pertama tadi lihat sudah ada ijma para ulama atau belum. Pertama tadi sudah terjadi atau belum. Kemudian sekarang lihat ini apakah kasus yang bisa diijtihadkan atau tidak. Jelas? Apakah masuk dalam ranah ijtihad atau tidak? Bila kasus ini sudah ijma para ulama, Anda berijtihad dan bertentangan dengan ijma atau dengan nas, maka ijtihad Anda ini Anda sudah capek, hasilnya nol. Karena dalam istilah dalam masalah qiyas ada namanya fasidul i'tibar. I'tiradat al-waridah alal qiyas, yang menyebabkan qiyas menjadi tidak benar dalam ilmu analogi, dalam usul fikih, ada namanya fasidul i'tibar. Ini tidak dianggap ijtihadnya, qiyasnya tidak dianggap. Apa umpamanya? Bila bertentangan dengan nas firman Allah atau bertentangan dengan ijma. Mungkin sering Anda dengar orang mengatakan, ya, riba yang diharamkan itu hanyalah riba pertambahan hutang yang berlipat ganda. Ya, riba yang diharamkan dalam Al-Quran itu adalah riba pertambahan berlipat ganda. Anda pinjam 100 keping uang emas harus bayar 200 keping. Anda pinjam 200 harus bayar 400. Itu berlipat ganda, ya atau tidak? Mereka kemudian membawakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulul riba adhafa mudha'afa. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Itu kata dia. Ya. Maka hasil istinbat dia dari ayat Quran ini istinbat yang salah yang kita katakan dengan istinbat fasidul i'tibar, bertentangan dengan nas. Hasil istinbat dia, bunga bank konvensional tidak termasuk dalam riba dalam Al-Quran. Karena pertambahannya tidak sampai 100%. Anda umpamanya deposito, berapa pertambahan bunganya setahun? 9%? Segitu kan ya? Kalau Anda mengajukan kredit pinjaman ke bank, ada pertambahannya berapa persen? 14%? 18%? Sampai lipat ganda atau tidak? Tidak kan ya? Lalu mereka mengatakan mana? Tidak ada dalam Al-Quran yang mengharamkan. Yang haram itu riba berlipat ganda. Ya. Kita katakan memahami Al-Quran nas bukan ambil satu buang yang lain. Ya. Dalam firman Allah itu istinbat Anda tadi mengatakan riba yang haram itu hanya dengan lipat ganda, itu dinamakan dengan cara metode mengambil hukumnya dengan dinamakan dengan mafhum. Mafhum itu dalalatul lafzi fi ma duna wudi'a lahu. Tunjukkan lafaz tidak pada makna katanya. Ya, tadi katanya Allah jangan mengambil riba berlipat ganda. Apakah Allah membolehkan riba yang tidak berlipat ganda? Tidak, hanya Allah melarang riba yang berlipat ganda. Adapun riba yang tidak sampai lipatan ganda baru 10%, 5%, ya tidak dalam ayat ini Allah larang.
Tapi ada ayat lain yang mengatakan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Bila kalian bertobat dari riba, yang boleh kalian ambil hanya pokok uang yang kalian pinjamkan tanpa kelebihan, walaupun 0,0001 per sejuta, tetap namanya riba. Ya. Bila bertentangan antara mafhum dengan mantuk, yang kedua tadi nama istinbat hukumnya mantuk. Banyak istilah-istilah Anda mungkin tidak ngerti, ya biarlah, tidak apa-apa. Sekalian Anda yang pusing lah. Bila bertentangan antara dalalah sharihah, dalalah yang jelas, dengan dalalah ghairu sharihah, atau dalalah manzum dengan ghairul manzum, antara mantuk dengan mafhum, yang mantuk lebih didahulukan. Berarti yang riba berapapun pertambahan dari pokok hutang, walaupun tidak sampai 1 lipat, tetap hukumnya haram. Kalau yang sampai berlipat, ada nas yang khusus mengharamkannya lagi. Jelas? Bukan berarti yang itu boleh, tidak. Jelas? Ada juga orang yang beristinbat, dia mengatakan riba itu haram di masa jahiliyah karena yang menjadi korbannya adalah fakir miskin, di mana mereka membutuhkan untuk bahan pokok untuk hidup, ya, lalu harus membayar bunga riba. Kalau sekarang kan tidak, ya. Sekarang kan tidak, di mana sekarang orang yang melakukan transaksi pinjaman riba bukan untuk biaya hidup pokok, untuk membesarkan usahanya. Dia dapat proyek dengan nilai 10 miliar, modalnya baru sekitar 8 miliar, kurang 2 miliar, diajukan kredit pinjaman riba ke bank. Itu kan bukan untuk kebutuhan pokok, tidak termasuk dan dilarang dalam Al-Quran tadi. Ya, ini dari mana Anda dapatkan seperti ini istinbatnya? Ayat nas jelas mengharamkan riba mutlak, mau pokok tidak pokok, mau samping atas kiri kanan, ya terserah Anda. Yang penting ada pertambahan dari hutang, namanya riba. Tetap Allah haramkan. Dan dia mungkin orang ngomong ini tidak ngerti jahiliyah. Dalam tafsir para ulama mengatakan, di antaranya Ar-Razi menjelaskan bahwa riba yang terjadi di masa jahiliyah adalah seseorang yang butuh modal untuk mengembangkan usahanya. Dia akan pergi berangkat beli barang ke Syam atau ke Yaman, uang sudah ada, tapi ingin bawa barang lebih banyak. Dia pinjam 100, ya, dengan janji pertambahan kepada orang itu setiap bulannya nanti dapat 2 dinar. 100 dinar tambah pertambahan 2 dinar per bulan, nanti pada waktunya dia kembalikan 100 dinarnya. Bila terlambat dia berikan pertambahan lagi. Ini untuk bisnis, bukan untuk makan. Orang pinjam 100 dinar untuk makan atau untuk bisnis? 100 dinar itu 4 kilo seperempat, Ibu. Untuk makan, banyak yang makan tuh 4 kilo emas, 4 kilo seperempat kali 800 juta sekilo, 3,2 miliar. Makan apa ente 3,2 miliar? Hah? Beras bisa untuk 1 gudang. Tidak ada untuk makan. Segitu berarti orang untuk bisnis. Dan memang sudah di jahiliyah juga segitu orang bertransaksi pinjam minjam. Bukan untuk makan saja. Jelas? Maka ini istinbat yang bertentangan dengan nas, maka tidak dianggap, maka dia menjadi batal dengan sendirinya. Sudah, ini poin keberapa tadi itu? Poin keberapa tadi? Langkah keberapa tadi itu?
Langkah keberapa? Yang pertama tadi apa? Memastikan kasus yang akan dilakukan proses istinbat sudah terjadi atau belum. Ini yang pertama. Yang kedua, memastikan ijtihad orang-orang telah terdahulu sudah ada atau belum. Ketiga, bertentangan dengan nas atau tidak. Ada nas khusus yang melarang atau tidak. Yang membolehkan atau melarang. Kalau sudah ada, jangan Anda beristinbat atau ijtihad. Kemudian masuk kepada kasus tadi. Andai dua tadi sudah, alhamdulillah, ini tidak ada nas dan tidak ada ijma' para ulama dan kasusnya sedang terjadi. Saya akan beristinbat hukumnya. Dan saya alhamdulillah sudah memenuhi standar untuk menjadi tadi mufti emergensi. Bukan mujtahid dalam standar para ulama di zaman dahulu. Apa yang akan Anda lakukan? Memahami mekanisme kasus serinci mungkin. Ya. Tentu dalam masalah muamalat di luar kemampuan Anda kalau Anda spesialisasinya syariah. Anda harus mencarinya, bertanya, mendiskusikan kasus tersebut, betul enggak yang Anda pahami seperti ini kepada ahli di bidangnya. Bila berkaitan dengan masalah keuangan, dengan pakar di bidang keuangan. Bila berkaitan dengan masalah bisnis, dengan pakar masalah bisnis. Bila berkaitan muamalah dengan IT, tanyakan mekanismenya kepada IT. Setelah dipahami mekanismenya, baru satu persatu langkah-langkah itu Anda pahami ini dalam fikih tinjauannya akadnya yang cocok yang mana. Mungkin ada dua pilihan atau tiga. Maka lihat yang persamaannya yang terbanyak yang mana. Setelah itu Anda urai, Anda ambil satu kesimpulan, baru bisa Anda mengatakan ini boleh atau tidak. Langkah-langkahnya lumayan panjang kan ya? Iya atau tidak? Terkadang untuk memahami sebuah satu kasus, mekanisme sebuah kasus, ya cukup repot. Apalagi kalau kasusnya itu sifatnya tidak ada standar yang baku. Setiap hari bisa berubah. Saya mengalami ini ketika membahas salah satu sistem transportasi online. Pertama muncul transaksinya begini. Saya katakan haram. Sebulan 2 bulan setelah itu berubah bentuknya lagi. Ya tentu saya pelajari lagi. Apakah menjadi boleh atau tidak atau masih ada yang mengharamkannya. Pelajari lagi, akhirnya juga tidak berubah menjadi haram kembali. Mungkin dia akan berubah lagi. Kejar mengejar dia dengan haram. Dibilang haram bikin yang baru, bikin haram bikin yang baru. Kalau dia ingin kan tinggal diskusi, haramnya di mana? Apa solusinya? Ya, insya Allah akan kita bantu. Tapi itu yang terjadi. Bila salah dalam hal ini repot. Bila salah dalam hal ini akan repot. Dan tidak cukup dengan istilah saja. Kalau Anda tanyakan kepada para ulama fikih yang tidak mengerti kondisi mekanisme produk ini di negara kita di Indonesia, pasti jawabannya boleh. Tanya kepada ulama dari Mesir, dari Suriah, Yaman, dari Arab Saudi, Syekh, ma hukmul murabahah? Apa hukum transaksi murabahah? Pasti dia jawab, boleh, halal. Betul boleh halal dalam referensi para fikih ulama. Tapi kalau murabahah yang ada di negara kita yang produk lembaga keuangan syariah, ini tidak sama dengan murabahah yang ada di referensi literatur fikih para ulama dari Imam Syafi'i sampai sekarang. Banyak modifikasi. Yang satu langkah modifikasi saja mungkin bisa merubah hukum semuanya menjadi haram. Paham antum? Alhamdulillah semakin paham angguknya semakin kencang, semoga paham. Ya. Tanya Syekh, hal yajuzu tamwilul murabahah fil manzil al-bait? Syekh, bagaimana hukumnya saya mau melakukan
pembiayaan murabahah KPR rumah? Jawab Syekh Arab tadi, yajuz murabahah mu'amalah majuz wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Boleh murabahah jual beli yang boleh. Dalam semua referensi para ulama Anda lihat, mazhab Hanafi boleh, Maliki boleh, Syafi'i boleh, Hambali boleh. Dan Allah pun telah menghalalkan jual beli, murabahah bagian dari jual beli. Ini betul, syekhnya enggak salah. Tapi kalau Anda katakan, Syekh, saya akan melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah X. Tidak ada sebutkan, enggak ada masalah. Lembaga itu tentu enggak punya stok barang. Rumah dia enggak punya. Ya. Lalu saya bayar DP kepada dia. Lalu dia pergi beli barang. Berarti saat kamu transaksi jual beli, DP kamu bayar, rumah belum milik dia? Belum. Haram kata dia. Kenapa haram? Tadi fatwa kamu baru boleh. Murabahah betul boleh, tapi yang transaksi murabahah dengan SOP seperti ini menjual barang sebelum dimiliki. Karena DP, arti DP itu adalah bagian awal pembayaran. Ketika ada pembayaran berarti sudah ada akad. Ketika sudah ada akad, sedangkan lembaga keuangan ini atau X ini belum memiliki barang objek, berarti dia menjual barang yang belum dimilikinya. Yang Hakim bin Hizam ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya'tini ar-rajul yuridu min al-bai' alladhi laysa indi afa abi'uhu thumma abta'u lahu min as-suq, ya ibn akhi la tabi' ma laysa indak. Hakim bin Hizam bertanya, ya Rasulullah, seseorang datang kepadaku, dia ingin membeli barang yang stoknya lagi tidak ada. Bolehkah aku jual? Setelah aku jual, aku pergi ke pasar beli, lalu aku serahkan ke dia. Jawaban Rasulullah, wahai anak saudaraku, jangan kau jual barang yang belum jadi milikmu. Dilarang oleh Rasulullah. Tadi boleh Syekh. Gimana sih Syekh plan? Kamu kan tadi tanya murabahah, bukan nanya sistem ini. Paham ini maksudnya? Maka memahaminya bukan dengan memahami dengan kata istilah. Tapi apa mekanisme yang terjadi, pahami satu persatu, langkah per langkah. Itu baru langkah di awal sudah gagal. Sudah tidak masuk, sudah tidak bisa dilanjutkan, harus dirubah dulu.